أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tuhfatul Kiram, salah satu syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terbaru karangan Fadilatul Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmunya dan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam, tak lupa kita turunkan menjunjung kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi yang senantiasa cinta dengan umatnya, Nabi yang senantiasa menunggu umatnya nanti di gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tak intinya, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita, semoga Allah melindungi daerah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi negara kita sehingga kita dihindarkan dari hal-hal yang murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan kepada pondok kita, pondok pesantren Darul Arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan ma'unah, berikan ridhonya sehingga bisa bermanfaat luas untuk umat. Ala jami' hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-hadits ats-tsalathun, hadis yang ke-30. Artinya kurang lebih 6 hari lagi kita sudah khatam ini. Kita sudah masuk hadis yang ke-30, halaman 107. Tentang huququllahi ta'ala, tentang hak-hak Allah ta'ala. Di sini dikatakan an Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah Al-Khushani, yaitu Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Siapa beliau itu? Rawi al-hadis, beriwayat hadis ini, nasabuhu, nasabnya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, namanya Jurthum bin Nashir al-Khushani. Kunyatuhu, julukan beliau namanya Abu Sa'labah. Kana yaqumul lail katsirul ibadah. Beliau ini banyak ya orang yang yang senantiasa menjalankan salat qiyamul lail. Katsirul ibadah, banyak ibadahnya. Yuhibbu at-ta'ammula fis sama', yaitu orang yang cinta
ya senantiasa apa berpikir ya fis sama yaitu di langit, banyak tadabbur. A'maluhu, profesi beliau, syahida ya bai'atir ridwan, belum menyaksikan bai'atir ridwan tahta syajarah, di bawah pohon. Maka kemudian waja'ala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikannya lahu bagi Jurthum atau Abu Sa'labah, siapa Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sahman, untuk mengikuti ya yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Ursila ila qaumihi, diutus ke kaumnya. Fada'ahum lil Islam, maka mendoakan mereka untuk masuk Islam. Fa aslamu, maka kemudian banyak masuk Islam. Wasakana Syam, dan beliau tinggal di Syam. Rawa, meriwayatkan arba'ina haditsan, beliau meriwayatkan arba'ina haditsan, yaitu 40 hadis. Wafatuhu, wafatnya beliau, sa'adat ya ruhahu, tercabut nyawanya, wa huwa yusalli qiyamul lail, ketika salat qiyamul lail. Masyaallah. Andai kata kalau tahu seperti ini kan enak ya, persiapan dulu. Malaikat tahan dulu ya, saya mau sholat qiyamul lail, baru nanti dicabut. Biasanya orang-orang soleh memang meninggalnya ketika sholat. Wa huwa sajidun, dan beliau dalam kondisi sujud. Makanya orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ya, saya dulu punya senior Ki Haji Badrussalam Allahuyarham, beliau wafat usia 40 tahun. Kebiasaan beliau sangat luar biasa. Saya dapat cerita ya, saya tidak jumpa langsung tapi ceritanya banyak. Beliau banyak bantu orang. Orang kalau datang dibantu gitu. Beliau rajin berpuasa, puasa terus, tidak berhenti-berhenti. Kemudian murah senyum beliau. Ramadan sekitar 2 atau 3 tahun yang lewat, ba'da sholat maghrib ya, habis buka puasa sholat maghrib, jatuh meninggal dunia. Nah, jadi orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ada lagi Kiai Sa'al Mahfud yang terkenal dengan usul fiknya itu, diakui usul fiknya itu bahkan dipakai rujukan di beberapa negara ya, termasuk Sudan, termasuk Somalia. Itu pakai syarah waraqatnya Kiai Sa'al Mahfud ya, kajian. Saking sederhananya beliau kemana-mana itu jarang pakai surban, pakainya baju batik gitu ya. Sampai suatu ketika, padahal orang besar, kiai besar, orang alim, ada acara, karena beliau sederhana kan, panitia tidak tahu kalau itu beliau yang ngisi acara, nggak boleh masuk, ditahan di luar. Mohon maaf Pak, tidak boleh masuk. Akhirnya pas waktu jam acara, ini kok nggak datang penceramahnya nih, di mana? Panitia sibuk. Pas keluar, loh ini pembicaranya duduk. Iya, saya nggak boleh masuk. Nggak boleh. Saking ini ya. Nah, kebiasaan beliau itu baca ayat kursi dari habis maghrib sampai isya. Maka beliau sakit, opname itu di rumah sakit, baca ayat kursi. Selesai baca ayat kursi, wafat. Jadi Allah panggil seorang itu dengan kebiasaannya. Ya. Makanya dibiasakan yang baik. Kemudian wa sajid. Nah, ketika meninggal dunia itu belum dalam kondisi sujud, masya Allah. Kan nikmat luar biasa. Dalam kondisi apa? Suci lagi kan. Sana pada tahun 70.
Wa dufina di Syam, dan kemudian dimakamkan di Syam. Apa hadisnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, azza maha mulia, wa jalla maha luhur, farada menetapkan Allah, faraidha yaitu fardu-fardu, fala tudayyi'uha maka jangan menyepelekannya. Jangan menyepelekan yang fardu. Wa hadda, dan membatasi, hududan batasannya, fala ta'taduha maka jangan melanggar. Wa harrama asya'a, dan mengharamkan asya'a, hal-hal ya yang dilarang, fala tantahikuha maka jangan terjerumus di dalamnya. Yarhamukallah. Wa sakata an asya'a, dan diam dari hal-hal ya, dari sesuatu dari banyak hal, itu rahmatan lakum, itu rahmat bagi kalian. Ghairu nisyanin, bukan berarti Allah itu lupa. Maka apa? Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian membahas tentangnya. Ini apa? Hadisun hasanun, hadis hasan, rawahu Daruqutni wa ghairuhu, riwayat Imam Daruqutni dan selainnya. Imam Daruqutni ini ulama besar hadis yang meninggal tahun 305 Hijriah. Ma'aniul mufradat yang bawah itu makna kosakata faradha ay aujaba, mewajibkan. Tudayyi'uha ay tatahawanu, tudayyi'uha artinya tatahawanu, meremehkan, fiha di dalamnya, ay tatsrukuha yaitu meninggalkannya. Hadda hududan ay qaddara al-uqubat, yaitu mampu untuk melakukan apa? Yaitu sanksi. Fala tantahikuha, ya, fala taqrabuha maka jangan dekati dia. Di sini dikatakan asy-syarhu syarah. Yarshudun ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ya, yarshuduna menunjukkan kepada kita ar-Rasul, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabit thariq, ila atrabit turuq, terhadap sedekat-dekatnya jalan. Ya. Al-mausulatu lis-sa'adati, yang itu sampai kepada kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa dzalika bi ayyakuma, maka oleh sebab itu bi ayyakuma, yaitu untuk menjalankan siapa al-muslim, seorang muslim itu bi kulli ma, terhadap sesuatu tuliba yang diminta, min dari apa? Ibadat, dari ibadah-ibadah. Ya, ibadah itu enggak harus yang besar, tapi yang kecil-kecil itu juga bagian dari ibadah. Makanya mungkin pernah saya sampaikan, atau belum jadi belum, Imam Malik itu pernah menyampaikan seperti ini. Arba'un la yakshifu bi arba'in. Ada 4 hal yang tidak bisa terungkap kecuali dengan 4 hal. Ini ada mengatakan dari Imam Malik, ada mengatakan dari Ja'far As-Shadiq. Yang pertama, Imam Malik itu mengatakan apa?
Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kasih sayangnya pada perbuatan-perbuatan yang kecil. Maka jangan remehkan sekecil apapun perbuatan kecil. Boleh jadi itu menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Ya, maka jangan remehkan yang kecil. Banyak sekali cerita-cerita tentang orang yang istiqomah melakukan hal-hal yang kecil, ya. Tapi kemudian mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Saya contohkan, kemarin sudah saya contohkan banyak. Ada Ummu Syahdan yang bersihkan masjid. Ada dulu di Al-Azhar, ketika sedang muhadharah, sedang kuliah dengan Syekh Al-Ghazali, ya, Muhammad Ghazali, salah satu pemikir beliau, tulisannya sangat banyak. Itu ada seperti orang gila gitu, ya. Itu duduk di depan pintu situ. Kemudian karena ini mengganggu suasana, maka dia diusir. Ya diusir, karena diusir ya pergi. Ketika pergi, karena ini orang soleh, beliau orang soleh. Makanya rata-rata kalau Syekhul Azhar itu rata-rata punya karangan banyak. Ya, apalagi kalau Grand Syekhnya itu rata-rata setiap Grand Syekh itu pasti punya karya tafsir. Ya. Itu ketika ini beliau tertidur, qailulah. Tertidur. Habis selesai ngajar tertidur. Mimpi, ya, berjumpa Rasulullah SAW memeluk orang tadi. Jadi akhirnya bangun beliau, dikejar orang tadi. Di mana? Dicarilah. Kemudian penasaran, minta maaf, penasaran. Apa amalan kamu sehingga kamu ini bisa sampai mendapatkan pelukan Rasulullah SAW? Beliau mengatakan apa? Saya tidak lebih sehari semalam itu lidah saya senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak kurang 6.000 dorongan. Jadi anak kampung yang tidak mau ngaji diambil untuk supaya ngaji di Al-Quran. Kan jaminan menurut para ulama, jaminan orang hafal Quran itu Itu tubuhnya tidak akan hancur, utuh tubuhnya itu. Itu jaminan itu bagi penghafal Quran. Nah, suatu ketika qadarullah kakaknya ini meninggal duluan, baru kemudian adiknya. Karena suatu ketika sudah lama ada pemindahan kuburan karena terlalu penuh kuburan itu, dibongkar. Dua-duanya jasad utuh. Dua-duanya jasadnya utuh. Karena apa? Memerintah kepada yang ma'ruf. Nah, cuma ini bawain orang ngaji saja ke tempat adiknya itu supaya ngaji, karena kakaknya tidak hafal. Nah, itu banyak cerita-cerita hikmah seperti itu. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran. Wa jihadun fi sabilillah, dan kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali cerita jihad. Saya pernah saya ceritakan nih. Tapi saya ceritakan ulang supaya ingat. Dimana ketika Mekah itu banjir, kata Profesor Azhari itu, para syuhada Uhud itu kelihatan jenazahnya, salah satunya Sayyidah Hamzah. Jadi ketika itu mau dikuburkan ulang, kata Dr. Azhar ini, dipanggillah seluruh ulama dunia, suruh kumpul, ya. Ketika ditengok, saking takutnya itu nggak berani nengok jenazahnya. Ini darahnya yang bekas tombak itu masih masih seperti baru. Nah, makanya kalau orang syahid di medan perang itu itu darahnya nanti menjadi saksi.
Nah, ini adalah dari apa? Kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kayak Fir'aun yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dimumikan. Ya. Kemudian birrul walidain, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Yang hampir rata-rata ulama itu ya orang-orang soleh berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu telat nikahnya gara-gara bantuin orang tuanya jualan ikan. Bantuin orang tuanya. Itu telat sampai telat nikah. Usianya ada mengatakan 35 ke atas, ada mengatakan 40 tahun baru nikah beliau. Imam Hanafi setiap malam itu apa? Itu menggosok-gosok kaki ibunya. Menggosok-gosok kaki ibunya. Sampai para sahabat bertanya, "Madza tabhas?" Ya, fi rijli ummika, apa yang kamu cari di kaki ibu kamu? Apa jawaban Imam Hanafi? Nah, fi rijliha, kami mencari surga di kakinya. Itu birrul walidain. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu min awamirillah, dari perintah-perintah Allah. Maka dikatakan fa'alaina an natamassak biha, maka wajib bagi kita. Kalau ada kata alaina itu wajib. Kalau ila hak berarti. An natamassak, yaitu kita berpegang teguh biha dengannya, wala natrukuha, dan tidak meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya halaka yahliku fanahliku, ya, maka kita akan hancur. Seperti meninggalkan ibadah, meninggalkan birrul walidain dan lain sebagainya, maka kita akan hancur. Wa kadzalika ja'alallahu ta'ala, dan begitu juga ja'alallahu, Allah menjadikan ta'ala, maha tinggi Allah, uqubat, yaitu siksa-siksa itu radi'atin, zajiratin, yang rendah, zajirah, dan itu penuh kehinaan. Likulli, bagi setiap mayyasihi, yaitu kepada orang yang menentangnya atau bermaksiat kepadanya. Wa yata'adda hududallah, dan kemudian apa? Wa yata'adda hududallah, dan kemudian melampaui ya batasan-batasan Allah Ta'ala. Minha, di antaranya seperti haddul qatl, yaitu membunuh. Kalau orang membunuh itu dibunuh, kecuali kalau meninggalnya itu apa? Syibhul amad, atau meninggal apa? Qatlul khata'. Jadi kalau membunuh itu secara disengaja dan itu direncanakan, itu dibunuh juga itu. Tapi kalau syibhul khata', itu syibhul amad, ya, bukan syibhul khata', syibhul amad, ya, menyerupai disengaja. Seperti saya misalnya ada pena, saya mau lempar, saya lempar beneran nih, lempar. Kan kalau kebiasaan orang kalau dilempar pena nggak mungkin mati kan? Dilempar pena langsung kejang meninggal dunia. Boleh jadi karena takutnya kena apa? Serangan jantung kan? Ini disebut namanya apa? Syibhul amad. Ini kena diat, ya, diatnya berat. Ada kemudian al-qatlul khata', meninggal membunuh dengan cara yang salah. Mau nembak nih, ada nembak burung, nembak burung. Mau nembak itu sebenarnya burung itu nggak kena kepala orang, meninggal dia, kena dia hukum, kena diat, tapi diatnya lebih ringan karena tidak tahu mau nembak burung, nembak orang. Maka kalau mau nembak itu di hutan, ya. Jangan di tempat kayak gini kan, salah. Gitu ya. Kemudian zina juga seperti itu. Kalau dia ghairu muhsan, dicambuk 100 kali. Ya, baik laki-laki atau perempuannya. Kalau zaman dulu ada cerita, setelah dicambuk biasanya meninggal dunia. Karena cambuknya itu besar, cemetinya itu.
bukan nak cemeti yang kecil. Ini apa kalau klik enggak. Berotot. Apa sih kita suspek. Besar badannya itu yang ikut apa? Apa namanya itu? Angkat besi. Itu yang nyambuk, sekali nyambuk memar. Ya, di zaman Umar itu ada yang saya cambukkan 80 kali. Itu sampai para pembantunya Umar itu mintakan ampun, sudah cukup Umar. Tidak, harus dijalankan had itu. Makanya zaman Umar nanti orang minum keras nih. Di zaman Nabi kan cambuknya orang minum keras itu 40 kali. Zaman Umar karena terlalu banyak orang minum keras, ditambah 80 kali. Supaya tidak ada yang minum keras. Jadi sudah dicambuk tadi 80 kali orang itu kan, sudah sekarat, minta berhenti, enggak, cambuk lagi. Setelah dicambuk, meninggal dunia. Malamnya Umar mimpi Nabi datang dengan orang dicambuk tadi. Nabi pakai surban berwarna hijau, yang tadi berwarna putih. Nabi mengatakan, kamu telah menjalankan perintah Allah. Sekarang yang kamu ini sekarang berada di surga. Cambuk. Kalau sekarang kan enggak, kali 2 kali ya. Malah sekarang yang melakukannya senyum-senyum. Makanya Nabi mengatakan nanti di zaman saya ini, kata Nabi, dosa yang besar suatu ketika di suatu zaman itu dianggap biasa. Sekarang ini akhir zaman. Kemudian syarbul khamr ini kan juga apa? Dicambuk 40 kali. Di zaman Umar enggak. Karena terlalu banyak yang minum, ditambah sama Umar 80 biar supaya orang berhenti minum. Gitu ya. Saya pun tidak tahu rasa khamr itu. Katanya sih tidak enak. Kok tidak enak kok minum terus. Makanya kalau dalam Al-Quran itu gini. Setiap ada kata-kata la taqrab, itu berarti maknanya itu apa? Candu dia itu. Makanya zina dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan deketi zina. Kenapa? Karena orang itu kalau sekali terus gitu kan, makanya disuruh nikah itu supaya berhenti. Kalau istri kan halal, kan gitu kan. Kemudian minum keras, maka dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Katanya nggak enak, tapi itu candu. Katanya habis minum itu ngefly katanya gitu kan. Candu. Cuma itu kan lama kelamaan akan merusak otak. Ya, akan merusak otak dan juga merusak tubuh. Jadi syariat dalam Islam itu pasti apa? Pasti ada apa? Pada hikmah yang besar di situ. Kemudian sarakah, mencuri. Dulu ada Zaid, Ibnu Zaid. Itu ada perempuan dari Makhzumiyah mencuri, minta keringanan sama Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira bisa nggak diringankan nih, nggak usah potong tangan. Nabi mengatakan apa? Nggak bisa, ini surah had. Ya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, kenapa kalau ini ayat ini mencuri itu yang diutamakan pertama as-sariqu? Karena mencuri itu butuh kekuatan. Pasti laki-laki mulai, kalau perempuan itu biasanya lemah, betul atau tidak? Tapi kalau zina beda. Zina itu pertama kali yang dimulai adalah az-zaniyatu waz-zani. Karena yang mancing dulu adalah perempuan. Ya, jadi ada filosofi dalam ayat itu kadang-kadang. Gitu ya. Maka ketika Ibnu Zaid tadi minta keringanan, Nabi mengatakan tidak bisa. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, andai kata pun anak saya Fatimah mencuri, ya, saya akan potong tangannya. Itu saking adilnya Nabi. Ya. Kemudian ar-riddah, keluar dari agama Allah. Wa ghairu dzalik, dan selainnya. Fa idza irtakaba, maka apabila irtakaba melakukan seseorang, siapa al-muslimu, seorang muslim, muharraman, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, minha, di antaranya tadi itu, faqad awqa'a nafsahu, maka akan terjatuh dirinya fil halak, yaitu pada kerusakan. Ya, wasukhti minallah, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tanda Allah murka itu apa? Ketika kita berat melakukan kebaikan, itu Allah murka itu. Ya. Makanya apa? Ketika seperti itu falanasra'u bitaubah. Maka cepat-cepat apa? Kita untuk bertobat kepada Allah. Berruju'i kembali ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti berbuat dosa banyak. Maka kita kemarin bercerita tentang Fudail bin Iyad, mantan perampok dijadikan Allah berikan hidayah jadi ulama. Ada Bishr al-Hafi dan banyak lagi yang lain. Ya. Kita tidak tahu bagaimana orang mendapatkan hidayah. Maka cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan begitu juga lam yatrukillah, ya tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala abdahu, hambanya, taiban, yang dia itu apa? Taihan, ya. Yang itu lalai, ya. Yang itu lalai atau tidak mengetahui. Artinya apa? La ya'rifu al-halal minal haram, yang tidak mengetahui dari yang halal dari yang haram. Artinya apa? Masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali hadis-hadis itu memberikan busyra, memberikan apa? Kabar gembira untuk kita. Misalnya man qala, siapa yang berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ba'da dubri shalah, setelah selesai salat itu 10 kali itu dibaca, maka ghufir lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni seluruh dosanya walau kal zabatil bahr, walaupun itu sebanyak lautan. Kemudian begitu juga dikatakan hadis riwayat Tirmidzi, siapa membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis maghrib dan habis subuh. Apabila itu dibaca Allahumma ajirni minan nar ketika dia meninggal, misalnya malam itu meninggal, maka pagi harinya diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun baca ini subuh ini meninggal nih, pagi ini meninggal, maka siangnya diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ini Maha Pengampun, ada. Tapi yang dimanfaatkan, jangan dimanfaatkan. Nah, apa maksiat? Apa kan Maha Pengampun? Tidak boleh kayak gitu ya. Itu namanya ngerjai malaikat. Bal waddaha kullu syai'in, akan tapi memperjelas segala sesuatu. Ya. Bi anna dzikran lahu, yaitu bahwasanya mengingat lahu baginya al-muharramat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amarahu, dan memerintahkannya bi istinabiha, dengan menjauhinya. Ya, kalau kita haram, ya jangan dekat-dekat, itu berbahaya. Ya, memang kadang manusia ini silap. Ya. Maka ketika kita ingat langsung baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya. Wa sakata an umurin, dan diam dari perkara-perkara lam yuhrimha, yang tidak diharamkan. Ya. Fa'alimna, maka kemudian kita mengetahui annaha mubahatun, bahwasanya itu adalah perkara yang mubah. Fala yas'alu al-muslim, maka janganlah bertanya seorang muslim anha, darinya. Kadang-kadang juga ada perkara yang itu didiamkan, kita tidak perlu lagi kemudian bertanya terlalu berlebihan. Sama seperti orang Yahudi dulu bertanya Nabi Musa, ya Nabi Musa, ketika disuruh berkorban, sapinya bagaimana? Yang gemuk. Gemuknya di mana? Warnanya kuning. Kan jadi repot. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan, tidak perlu kemudian kita terlalu tanya, terlalu detail. Wa dzalika min rahmatillahi bina, dan hal tersebut termasuk dari rahmat Allah kepada kita. Faidatun, faidahnya, wa qad jaa fima, dan sungguh telah datang fima, sebagaimana hadis akhrajahu, meriwayatkannya siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti asy-syaitanu, datang seorang syaitan,
ahadakum kepada salah seorang di antara kalian, fayaqul, kemudian mengatakan man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan itu, hatta yaqul, sampai mengatakan syaitan itu man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhan kamu. Jadi hati-hati ya. Makanya di dalam muqaddimah kitab Sanatir halaman 2 itu kan sudah kita bahas itu. Setan itu paling suka mengganggu orang yang ahli ibadah dibandingkan orang berilmu. Setan itu kalau mengganggu orang berilmu tengok-tengok dulu. Makanya dikatakan dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Makanya suatu ketika setan ngintip kepada orang yang ahli ibadah itu tapi tidak berilmu dia. Setannya bilang, ya abdi, wahai hambaku, sudah sekarang ini waktunya kamu untuk istirahat. Kamu sudah capek, kamu sudah ibadah dari tahun sekian sampai tahun sekian. Waktunya kamu istirahat. Karena ini orang jahil, orang bodoh mengatakan, alhamdulillah, ini saya tunggu-tunggu sejak lama. Kapan saya pensiun dari ibadah? Ya. Akhirnya apa? Dia jadi kafir. Ya, karena tidak tahu. Ya, sehingga apa? Karena tidak berilmu tadi. Ya. Sehingga dia salah ke lubang yang salah. Nah, datang kemudian, ini diterangkan oleh Imam Az-Zubaydi. Kemudian datang lagi ke orang yang berilmu. Waktu itu sedang berkumpul dengan kawan-kawannya, sedang mau minum minuman keras. Karena dia berilmu. Datang, ya abdi, wahai hambaku, kalau kamu maksiat hari ini juga saya akan hancurkan kamu. Maka orang tadi bilang apa? Sini kamu, tak ajarin. Tuhan saya itu innahu ghafurur rahim. Maha pengasih dan maha pengampun. Ya. Ini karena dia berilmu, gitu ya. Makanya sampai dikatakan saking pentingnya majelis ilmu itu, orang datang saja semangat mencari ilmu saja itu lebih baik ya daripada 700 ahli ibadah yang tidak datang kepada keilmuan, yang tidak datang kepada majelis ilmu. Bayangkan, semangat saja. Datang duduk saja. Kan banyak tuh pahalanya tuh. Makanya dulu ulama itu saking untuk motivasi itu apa? Barang siapa yang ini ya melihat ustadznya dapat pahala, tidurnya dapat pahala, ngantuknya dapat pahala. Ya, saya paham lah ini kan. Ramadan, ya tak? Ini malah itikaf ya. Itikaf. Maka kemarin khutbah kemarin dikatakan naumus shaim ibadatun. Apa tidur? Ibadah, Ustaz. Maka faida balaghahu, maka apabila sampai hal tersebut falyasta'id billah. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatanabbah, untuk kemudian segera ingat. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu juga, pernah diuji oleh Allah SWT dalam kitab manaqibnya itu. Ya, sampai keluar berapa kali ya keluar air mani. Habis itu disuruh berhenti oleh syaitan karena beliau orang alim. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bermadzhab Hanafi, orang alim beliau. Beliau mufti, orang alim. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ya syaitan, pergi kamu. Enggak mungkin Tuhan saya itu nyuruh saya berhenti ibadah. Karena orang alim. Coba kalau enggak tahu, alhamdulillah, ditinggalkan kalau ibadah itu. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Orang soleh beliau. Maka minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faidatun qala Ibnu Shibrumah. Nanti ada hadis Shibrumah. Ini banyak sekali hadisnya ini tentang haji nanti. Salah satu badal haji nanti hadisnya dari Shibrumah ini. Ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya.
Ini anaknya. Al-ajab yaitu mengherankan, mimman yahtami yaitu orang yang menjaga minal halal dari keharaman, mukhafatad takut dari apa? Takut dari apa? Sakit. Wala yahtami akan tapi tidak memperhatikan minal haram dari yang haram, mukhafatan annar yang itu takut dari api neraka. Jadi ada orang itu menjaga sesuatu yang halal takut kepada sakit. Tapi banyak orang tidak memperhatikan kepada yang haram, padahal itu bisa menyebabkan dia masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua na'udzubillah ya. Kalau sudah bercampur dengan darah kita itu na'udzubillah. Ya, semua na'udzubillah. Faidahnya al-hudud. Hudud itu ya jamak dari apa? Haddun. Wa huwa al-hajiz, itu adalah pemisah. Hajiz, pemisah baina syai'aini dari dua hal. Wa haddu syai', batasan sesuatu, muntahahu, sampai selesai. Wa akhiruhu, dan akhirnya. Al-hudud huwa az-zawajir, yaitu perbuatan dosa-dosa. Duna al-wuquf, bukan berarti bersikap indan nawahi, dari yang dilarang, hal-hal yang dilarang, wal amawir, dan hal-hal yang diperintah. Jadi hududnya jelas, dalam fikih jelas. Kita sudah pelajari ini ya sekitar setahun yang lewat. Ini sudah selesai masalah bab hudud. Insya Allah di fikih nanti ini sangat jelas sekali. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ma yustafad min hadis, apa yang bisa dipetik ya, memberikan faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah wujubut ta'atillahi ta'ala, wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, taat bahasa Indonesia dengan taat bahasa Arab berbeda. Taat bahasa Indonesia itu bisa jadi dilanggar. Kamu harus taat dengan aturan. Sering dilanggar, betul tidak? Tapi kalau taat dalam bahasa Arab harus betul taat, tidak boleh dilanggar. Sama kayak insya Allah Indonesia dengan insya Allah Arab. Kalau insya Allah di Indonesia itu 90% tidak dilakukan. Tapi kalau orang Arab insya Allahnya itu 90% dilakukan. Beda ya. Saya karena S2 saya itu tentang linguistik modern, jadi pengaruh bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu saya padukan di situ perbedaan antara taat ya, dirasa mu'jamiyah ya, kajian leksiologi ya. Di situ saya bedakan bagaimana ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Arabnya, dan maknanya apa. Itu disebut namanya kajian leksiologi. Itu kajian kamus. Ya. Kemudian yang kedua, al-muhafadzatu, yaitu menjaga ala hukukil fardhi wal jamaah, hak-hak individu dan masyarakat. Artinya apa? Tidak berbuat zina ini kan menjaga hak individu. Tidak mencuri kan menjaga hak masyarakat supaya tidak bikin gaduh di masyarakat dan lain sebagainya. Al-khauf minallah, takut minallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tartakibu al-ma'asi, maka jangan lakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, alla yas'alu al-muslimu, janganlah bertanya seorang muslim fi ma la ya'nihi, terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ya. Ini hadis yang ke-30. Insyaallah nanti malam kita bahas hadis yang ke-31 dan hadis yang ke-32 besok paginya. Insyaallah siang nanti kita ngaji kitab Muraqi al-Ubudiyah jam 1:30 nanti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan fid dunya wal akhirah, dan kita dijaga istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن لي خمسة أثروا بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وبلاهما والفاتح لي خمسة أثروا بها حار الوباء الحاطم المصطفى لي خمسة أطفئ بها المصطفى والمرتضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وحبب عن الناس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم افتح لنا يا الله بفتوح العارفين اللهم افتح علينا يا الله بفتوح العارفين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين وحبب علينا الناس اللهم يسر لنا أمرنا العسير ويسر لنا أمرنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمرنا